Baik, di kesempatan hari ini ya, kita ada waktu sekitar, 30 menit ke depan, saya akan mengupas sedikit tentang 10 prinsip ya asuransi syariah. Ya, inilah prinsip-prinsip yang melandasi ya al-mabadi, menjadi pondasi ya, menjadi landasan bahwa asuransi syariah itu ya dibangun di atas 10 prinsip ya yang memang ini menjadi prinsip utama ya, prinsip yang memang harus ada ya dalam sebuah asuransi syariah gitu ya. Jadi ini akan menguatkan kita bahwa asuransi syariah itu ya bukanlah sesuatu yang cuma mengganti nama. Itu yang perlu saya kuatkan ya, bahwa ada asuransi konvensional, ada asuransi syariah. Tidak, ya asuransi syariah mempunyai pondasi, mempunyai konsep, mempunyai metode ya yang sangat-sangat berbeda ya dengan asuransi konvensional ya. Namanya pun sebenarnya berbeda gitu ya. Ya, jadi nama asuransi itu kita pernah bahas dalam pertemuan berikutnya adalah disebut dengan at-ta'min ya. At-ta'min itu sudah saya jelaskan juga sebuah konsep bagaimana kita mempunyai rasa aman, rasa tenang. Tenang apa? Tenang beribadah, ya tenang menjalankan aktivitas kita gitu ya dengan konsep ta'awun di dalamnya. Ya. Nah, kemarin kita sudah membahas 3 prinsip ya. Teman-teman ada yang ingat 3 prinsip? Kalau ingat boleh di-chat ya, apa aja 3 prinsip yang sudah kita bahas dalam asuransi syariah. Boleh, saya mau lihat siapa yang masih hafal, masih ingat ya. 3 prinsip yang sudah kita jelaskan di pertemuan sebelumnya. Mana chatnya? Teman-teman masih menyimak kah? Masih Assalamualaikum. Pak Zul, masih Masih menyimak? Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, silakan di chat 3 prinsip yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Ada yang ingat? Lupa ini. Oke, saya ulang ya teman-teman ya. Saya ulang ya. Aduh, baik ya. Oke teman-teman, yang pertama ya, coba dicatat kembali teman-teman ya, ini penting. Kenapa ini menjadi penting teman-teman ya? Karena materi-materi seperti ini teman-teman tidak akan dapatkan dalam training kita di kelas kita yang Sabtu ya, karena kelas kita yang Sabtu materinya cukup banyak gitu ya, sehingga materi-materi yang mendalam seperti ini ya tidak dibahas gitu ya. Kita hanya membahas konsep-konsep utamanya saja, prakteknya saja, kemudian metodenya saja ya, dan bagaimana cara kita memberikan edukasi ya kepada calon-calon nasabah-nasabah kita gitu ya. Dan hal-hal terkait prinsip ya, kemudian nanti ada larangan dan lain sebagainya ya tidak dibahas di dalam Sabtu karena waktunya tidak akan cukup gitu. Kita butuh waktu sekitar 15 sampai 20 kali pertemuan untuk menyelesaikan materi tentang asuransi syariah secara menyeluruh. Oke, prinsip yang pertama yang perlu saya ulangin adalah ya bahwa dalam asuransi syariah ini ya dibangun di atas dasar takwa gitu ya. Apa hubungannya asuransi dengan takwa? Ya, kemarin kita sudah jelaskan ya bahwa ketika kita memiliki asuransi, mengikuti program asuransi gitu ya. Tujuannya adalah bagaimana kita ini semakin baik ibadahnya. Ya, semakin tenang dalam beribadah, semakin yakin sama Allah. Yang pertama kita meyakini bahwa segala musibah, segala bencana, segala mudarat, ya sakit, meninggal, ya apapun yang terjadi itu semua terjadi dengan kehendak Allah. Ada keyakinan, ada keimanan ya dalam hati kita bahwa semua terjadi dengan kehendak izin dari Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Yang pertama. Ya, yang kedua, ya, kita kalau memiliki asuransi menjadi lebih tenang dalam ibadah. Kenapa? Toh kalau sakit kita nggak usah mikirin biayanya karena sudah ada konsep ta'awun yang siap membantu sesama anggota gitu ya, yang akan meringankan beban kita, akan membantu anak yatim, akan membantu eh, janda yang meninggal suaminya. Dari mana? Dari program asuransi gitu ya. Kalau meninggal dunia ada wakaf yang sudah disiapkan. Nah, artinya bahwa asuransi itu tentu menjadi salah satu cara kita ya untuk semakin dekat dengan Allah tentunya. Kenapa? Ya karena dengan kita punya asuransi, kita nggak harus memikirkan hal-hal biaya-biaya gitu ya. Kalaupun meninggal, kita sudah siap dengan dana yang akan diwakafkan dan diwariskan oleh kita kepada keluarga kita. Gitu ya. Artinya kita akan selalu bersyukur ya karena kita sudah membantu orang lain ya dengan program asuransi syariah dan kita juga menyiapkan dunia dan akhirat kita. Gitu ya teman-teman ya. Nah, ini poin utamanya apa yang dimaksud dengan prinsip
ketakwaan dalam asuransi, gitu ya. Bahwa mengantisipasi masa sulit itu bagian dari perintah Allah juga, ya, bagian dari apa namanya? Ada ayat yang memberitakan kita untuk menyiapkan, ya, mengantisipasi masa sulit dalam kisah Nabi Yusuf, ya. Kemudian kita memang ya meyakini bahwa yang namanya musibah bencana, ya, itu terjadi dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. "Walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwal" dan seterusnya. Akan diuji, akan dicoba gitu ya. Dengan apa? Dengan kekurangan harta, dengan sakit dan seterusnya. Nah, perencanaan ke sana perlu disiapkan dengan baik. Itu bukti kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, itu poinnya ya. Jadi maka prinsip dasar dalam muamalah khususnya bidang asuransi bahwa pelaku asuransi syariah harusnya dapat menempatkan ketakwaan sebagai langkah pertama, ya, dengan berserah diri atas segala musibah dan cobaan yang akan terjadi dan menimpanya kelak. Ya, adapun kegiatan usaha, ya, ikhtiar untuk saling ta'awun, saling tolong menolong adalah kewajiban berikutnya, ya, sebagai ikhtiar manusia yang merupakan ciptaan Allah untuk saling peduli satu sama lain. Ini yang dimaksud dengan prinsip dasar ketakwaan dalam asuransi syariah, gitu ya. Jadi dalam asuransi syariah kita harus mentaati aturan Allah, tidak boleh ya melanggar hal-hal yang dilarang dalam prinsip bermuamalah. Unsur-unsur dilarang nanti kita akan bahas dalam pertemuan berikutnya. Ya, ada 10 hal penting yang juga dilarang dalam bermuamalah, khususnya dalam asuransi syariah yang selalu kita dengar 3 hal penting, yaitu riba, gharar, dan maisir yang selalu kita bahas gitu ya. Tetapi ada hal-hal lain yang memang tidak diperbolehkan juga dalam asuransi syariah. Nah, ini maksudnya adalah ketakwaan, ketakwaan, unsur prinsip ketakwaan dalam asuransi syariah. Gitu ya teman-teman ya. Jadi manusia hanya merencana apapun yang terjadi ya, apakah itu musibah atau tidak, semua diserahkan kepada Allah. Itu yang dimaksud dengan prinsip ketakwaan dalam asuransi syariah. Jadi ketika orang berasuransi itu bukan berarti dia nggak percaya takdir, bukan berarti dia nggak percaya sama Allah, justru karena dia bertakwa kepada Allah dia ikut asuransi, gitu ya. Jadi maksudnya apa? Kok hubungan asuransi sama takwa? Nah ini ya. Jadi kita biar nggak salah paham gitu ya, bahwa ketika seorang berasuransi ya bukanlah karena tidak bertakwa, justru karena dia bertakwa kepada Allah, yakin sama Allah bahwa sepenuhnya musibah, cobaan, resiko itu terjadi, pasti terjadi. Ya karena ada ayatnya. Walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwal. Naqsin minal amwal apa? Kurang harta, buat berobat nggak bisa bayar. Gitu ya. Di antaranya kan gitu. Ya, aduh, biayanya 600 juta, Covid 150 juta, 200 juta, dari mana duitnya? Jual aset, gitu kan. Nah, ini dengan asuransi bertawun dalam konsep asuransi syariah, gitu ya. Kita tahu segala musibah terjadi dengan izin Allah, maka kita wajib menyiapkannya. Ikhtiarnya dengan cara ya menyiapkan bersama-sama dengan sebuah konsep ta'awun dalam asuransi syariah, itu sebagai bukti kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan mencintai sesama kita. Itu teman-teman ya. Oke, itu dasar pertama. Yang kedua, prinsipnya adalah at-ta'awun, ya, dilandasi dengan prinsip tolong menolong. Ya, ini pondasi utama dalam sistem ekonomi khususnya gitu ya, apalagi dalam asuransi syariah. Semangat kebersamaannya, ya, semangat saling bantunya, ya, karena kehidupan ini berat kalau ditanggung sendiri. Nah, orang yang nggak mau berasuransi, ya, ini orang yang biasanya, ya, nggak peduli sama orang lain, ya. Yang penting dalam pikirannya adalah bagaimana dia dan keluarganya aman. Itu kan terlalu apa ya? Ya mungkin dia sudah merasa, saya sudah siapin logam mulia, saya sudah ada tas yang siap dijual, saya sudah ada tanah, saya ada tabungan. Coba kita renungkan ya, orang-orang seperti ini ya, yang tidak mau berasuransi syariah, ya mereka mungkin mikirnya bagaimana dia dan keluarganya aman. Ya, kalau sakit ya saya udah ada duitnya kok, saya sudah siapin sendiri kok. Nah, balik lagi ke situ. Ya, adalah sikap egoisnya. Ya, tapi asuransi syariah dibangun di atas konsep ta'awun. Dia sehat walafiat, dia bantu orang lain. Dia nggak sakit, dia sudah niatin bantu orang lain. Ya, itu pondasinya, kebersamaannya, siap saling membantu. Ya, ketika suatu itu biaya 1 miliar, ya itu tuh ringan. Ya, saya selalu sampaikan, biaya 1 miliar yang diberikan santunan kepada nasabah, ya itu cuma, ya kalau di asuransi anggaplah nasabahnya ada 100.000, maka setiap orang nyumbang tuh cuma 10.000. Ya, setiap hari klaim kita kan 26 miliar ya. 21 sampai 26 miliar tuh laporan klaimnya per hari. Ya, per hari. Artinya
Ya, kalau ada klaim 1 miliar yang dibayarkan, itu kita ikut kontribusi 10.000 gitu ya kalau dalam asuransi syariahnya. Bahkan nasabah kita kan secara total itu ada 7,2 juta. Ya, itu kan gede banget gitu ya. Nah, artinya begini, semua yang berat itu menjadi ringan dengan tolong menolong, dan ini menjadi prinsip dasar ya dalam asuransi syariah gitu ya. Oke. Oke ya. Yang ketiga, takaful ini lebih lebih tinggi lagi ya, apa levelnya, yaitu saling menanggung, bukan cuma bantu tapi nanggung nih gitu ya. Jadi kita memahami bahwa ya menanggung beban sendiri itu lebih berat ketimbang kita harus tanggung bareng-bareng gitu ya. Nah, ini penting juga ya, bahwa dengan asuransi syariah kita saling menanggung nih ya. Menanggung apa? Menanggung resiko musibah yang terjadi ya. Kepada siapa? Kepada siapa saja. Yang namanya musibah meninggal pasti. Ya, kemarin dalam kelas PP5 mungkin Bu Asy juga sampaikan ya, menarik menurut saya itu ya, bahwa ketika ada nasabah bilang begini, kalau saya nggak sakit gimana? Kemudian Bu Asy ketawa gitu ya. Dalam perjalanan kita sebagai orang-orang yang menjadi konektor kebaikan dalam asuransi syariah, ya nggak pernah ada tuh nasabah yang nggak sakit sampai dari awal sampai akhir, yang nggak meninggal nggak pernah ada semua kejadian. Ya, saya ingat dalam 2 bulan, sebulan atau 2 bulan lalu gitu ya, nasabah saya selalu bilang tuh, aduh Ustaz jangan sampai saya sakit, pokoknya jauh-jauh deh, pokoknya nggak mau operasi dia, ya kan, operasi, ya kan, operasi 70 juta, ya kan. Kita kan nggak mau tahu yang namanya musibah. Memang kita nggak mau sakit, memang kita nggak mau yang namanya terjadi resiko, tapi ya namanya itu kita karena nggak tahu, maka kita perlu ikhtiar menyiapkannya dengan takaful ta'awun dalam konsep asuransi syariah. Nah ini ya, apakah juga agen asuransi bisa sakit? Bisa, gitu ya. Nah maka teman-teman, ayo yang belum punya CPX minimal ambil HCPX, produk asuransi sesuai tagihan. Ya, insya Allah teman-teman bisa kasih lihat kartunya, bisa kasih pegang kartunya ya buat calon nasabah kita, sehingga apa? Mereka juga punya keinginan untuk memiliki asuransi yang mengcover seluruh tagihan, gitu ya. Ya, dalilnya ada ya. Masalul mu'minin fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim mislul jasad. Ya. Jadi perumpamaan orang yang beriman ya dalam saling mencintai, menyayangi dan mengasihi bagaikan satu tubuh, ya. Idza ishtaka minhu udhun, apabila ada salah seorang anggota tubuh yang sakit, maka yatada'a lahu sairul jasad, maka seluruh anggota tubuhnya menjadi sakit gitu ya. Ya, ikut terjaga bisahri wal huma ya, karena nggak bisa tidur karena panas ya, merasakan demam gitu ya. Nah, inilah konsep takaful dalam asuransi. Jadi kalau ada saudara kita yang sakit, dengan memiliki asuransi syariah kita sudah menanggung mereka, ya, membuat keluarganya tersenyum, ya, kita sudah membantu sesama kita, gitu ya. Jadi biaya dibayarkan oleh klaim asuransi saat ada yang sakit tentu dapat mengurangi beban yang diderita oleh yang terkena musibah. Oke, itu 3 prinsip yang sudah kita bahas dalam pertemuan berikutnya dan saya ulangi lagi, ya. Yang keempat adalah ya apa fondasi ya dalam asuransi syariah. Asuransi syariah dibangun atas dasar al-adl. Ya, apa al-adil? Sikap adil. Prinsip keadilan, ya, prinsip adil dalam bermuamalah khususnya dalam asuransi syariah menjadikan merupakan suatu kewajiban, ya, yang harus dijalankan karena keadilan adalah fondasi dasar dalam ajaran Islam, ya. Perintah dalam Al-Qur'an, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Allah perintahkan menyuruh kalian berlaku adil dan berbuat kebajikan, ya, dan seterusnya. Surat An-Nahl ayat 90. Nah, maksudnya apa nih? Adil-adil dalam asuransi. Ya, saya akan jelaskan, gitu ya. Tapi kan ada dalil dulu yang kedua, ya, bahwa innallaha ya'murukum an tu'addul amanat ila ahliha juga, ya. Wa antakhya idza hakamtum bainan nas an tahkum bil adl. Jadi Allah perintahkan untuk menyampaikan amanah ya kepada yang berhak menerimanya, dia menetapkan hukum dengan cara yang adil, ya. Qul amara rabbiya bil qist, dan Allah Tuhanku perintahkan menjalankan keadilan. Prinsip dalam asuransi syariah harus dibangun di atas dasar keadilan. Maksudnya apa? Maksudnya begini, ya saya mau jelaskan. Contoh begini, kok iurannya kalau usianya 40 tahun jadi 5 juta, ya contoh aja ya. Kalau dia baru 20 tahun cuma 2 juta. Kan nggak adil. Nah, itu salah, ya. Kalau laki-laki iurannya kok lebih murah, perempuan lebih mahal, usianya sekian, jadi iurannya sekian, kok sepertinya nggak adil, itu salah. Maksudnya bagaimana sih? Maksudnya begini, ya.
keadilan dalam asuransi, ya. Contoh, kan yang masuk harus sehat ya. Justru kalau ya ada yang masuk dia sakit itu nggak adil, akan merugikan orang lain, akan merugikan peserta yang lain. Ya, usianya 40, ya, dengan laki-laki semua usia 40 ketika mengambil manfaat yang sama, yang kelas kesehatan yang sesuai tagihan klasik, asuransi jiwanya 1 miliar, asuransi sakit kritis 1 miliar, asuransi kecelakaan 1 miliar, gitu ya, dan manfaat bebas premi. Usia sama 40, pasti premi sama. Nggak mungkin beda. Disitulah keadilannya. Ya, dia sama-sama 40 tahun, ya, sama-sama preminya sama-sama manfaat yang diambil persis sama, pasti preminya sama. Itu teman-teman ya, pasti sama. Nah, justru ya untuk menjaga keadilan dalam asuransi syariah, ya, maka itu diterapkan. Jangan sampai nanti ada pihak yang dirugikan, termasuk klaim. Klaim maksudnya bagaimana? Contoh, ya klaim nggak dibayar. Kenapa? Karena ketika masuk nasabah tidak jujur, ya, tidak jujur, ada hal yang disembunyikan. Maka ini untuk menjaga keadilan nasabah, ya, akan merugikan orang lain. Amanahnya tidak tersampaikan dengan baik. Kenapa? Ini kan uang nasabah banyak, triliunan, ya. Harus membayar orang yang berdusta, orang yang berbohong karena dia ikut asuransi dia nggak jujur. Nah, amanah uang nasabah yang banyak ini harus dijaga. Tidak boleh ya membayar mereka yang telah merugikan anggota yang lain. Nah, itu prinsip keadilan dalam asuransi syariah. Di antaranya juga dalam bagi hasil, ya di antaranya juga ya sudah ada ketentuannya berapa yang diterima oleh nasabah ketika ada dana tabarruk yang lebih, ya, atau dikembalikan lagi, disimpan lagi menjadi dana tabarruk dan seterusnya. Usia, jenis kelamin, ya ini yang mempengaruhi keadilan dalam menghitung ya nilai premi dan manfaat dalam asuransi. Gitu ya teman-teman ya, saya rasa dipahami ini. Itulah konsep keadilan dalam asuransi. Artinya ya harus diletakkan sesuai dengan porsinya, ya. Termasuk juga berapa hak agent, komisi berapa, dihitung itu adil, sudah adil sekali. Ya, justru yang nggak adil adalah kamu prospek nanti saya gajinya terserah. Ya, nah itu tuh bahaya, itu nggak boleh. Justru karena ada kesepakatan kalau kita punya nasabah sekian dapat sekian persen, operating sekian persen, royalti sekian persen. Nah, dengan diletakkan itulah dihitung dengan adil berdasarkan kontrak yang sudah kita sepakati. Itu yang maksud dengan keadilan dalam asuransi syariah. Transparansi dalam bermuamalah sangat ditekankan ya. Fa'auful kaila wal mizan wala tabkhasun nas asya'ahum. Maka sempurnakan takaran dan timbangan. Janganlah kamu kurangkan ya bagi manusia barang-barang takaran dan timbangannya. Ini dalam menghitung premi, dalam menghitung membuat ilustrasi, dalam menentukan siapa yang boleh masuk, underwriting, ya, siapa yang diterima, siapa yang ditolak. Nah, disinilah penting kita memahami konsep transparansi bermuamalah dengan konsep adil dalam asuransi syariah. Oke ya. Yang kelima al-amanah, agak mirip dengan yang tadi, ya. Ini tapi lebih kepada kepribadian kita gitu ya. Kemudian juga ya dalam penerapan sistemnya, ya terpercaya dan jujur. Jadi prinsip amanah ya dan kejujuran dalam bermuamalah khususnya dalam praktek asuransi syariah ini adalah fondasi yang sangat penting. Ya, kenapa? Karena bisnis yang dijalankan tanpa kejujuran ya tanpa kejujuran akan hilang keberkahan di dalamnya ya, akan hilang keberkahan, akan merugikan orang lain ya. Nah, maka di sini ya sebagai seorang konektor kebaikan dalam tanda kurung agen asuransi ya harus menyampaikan informasi yang jujur, benar ya tentang produk yang ditawarkan. Jangan ada yang ditutup-tutupi. Jangan ada yang disembunyikan ya. Masa tunggu untuk 15 penyakit ya. Itu disampaikan apa aja penyakitnya. Silakan teman-teman training gitu ya kalau nggak tahu gitu ya. Disampaikan. Masa tunggu 3 bulan untuk sakit kritis disampaikan, yang tidak diklaim apa aja, ya melahirkan contoh gitu ya, kondisi yang sudah ada dan seterusnya. Nah ini kita sampaikan, wajib diketahui oleh nasabah. Inilah seorang konektor kebaikan, seorang bisnis partner, seorang bisnis eksekutif, seorang agen asuransi yang amanah, ya terpercaya dalam menjalankan bisnisnya. Gitu. Sehingga nasabah tahu, ya karena mendapat penjelasan yang benar tentang sebuah produk yang diikutinya, yang diambilnya, gitu ya. Ya, jadi ini ada dalilnya ya inna tujar yub'atsuna yaumal qiyamati fujjaron ya. Jadi seorang
pebisnis, pelaku bisnis akan dibangkitkan pada hari kiamat sebagai orang-orang yang jahat. Ya. Illa manittaqallah wa barra wa sadaq. Kecuali orang-orang yang bertakwa kepada Allah, berbuat kebajikan dan jujur. Ya, akhrajahu Tirmizi. Ya, hadis riwayat dikeluarkan oleh Imam Tirmizi wa Darimi ya wa Ibnu Majah wa Ibnu Hibban dan disahihkan oleh Albani dalam silsilah as-sahihah. Jadi penting banget teman-teman, ya. Ayo ya, kita jalankan bisnis syariah ini, asuransi syariah ini dengan semangat menjadi seorang konektor kebaikan yang jujur, yang bertakwa, yang benar, ya, yang menyampaikan ya kebaikan-kebaikan yang ada dalam asuransi syariah ini sehingga kita menjadi sebab kebaikan ya, membantu banyak orang di luar sana. Jangan ragu ya, jangan minder ya. Ini misi mulia ya, karena misi mulia kita adalah menebarkan konsep ta'awun, menebarkan konsep ketakwaan, ya, menebarkan prinsip amanah, ya, menebarkan prinsip al-adl dan seterusnya dalam asuransi syariah, ya. Ya, selanjutnya ya, ini yang memotivasi kita juga, teman-teman. At-tajir as-saduq al-amin, ya, ma'an nabiyyin wasiddiqin wasyuhada. Ya, pedagang, pebisnis yang jujur, terpercaya, ditempatkan di surga bersama para nabi, syuhada dan orang-orang saleh. Ya. Kita di sini kan memproklamirkan diri, menyatakan diri kita bukan agent, tapi kita pebisnis, pebisnis asuransi. Pebisnis asuransi artinya kita akan menerima royalti. Dari mana? Dari agensi yang kita bangun, dari grup yang kita bangun, dari cabang-cabang yang kita buka, ya, dari menyebarnya konektor-konektor kebaikan yang ada di grup kita. Itu sebagai pebisnis, kita menerima royalti di dalamnya. Nah, pebisnis yang terpercaya, yang jujur, membangun bisnis atas dasar takwa, ya, atas dasar kejujuran, ya, maka ketika kita meraih income ratusan juta, miliaran rupiah per bulan, amin, ya, maka dengan kejujuran, dengan bisnis yang benar-benar kita lakukan itu, ya, kita bisa kok posisinya masuk surga juga. Jangan dikira pebisnis itu nggak bisa masuk surga gitu ya. Ya, para sahabat Nabi banyak pebisnis tentunya, ya, yang kekayaan mereka punya semuanya ya diberikan persentasenya untuk Allah Subhanahu wa taala sekian persen, tergantung teman-teman di awal ya komitmennya berapa, dari 1 miliar ya 50%, 20%, 30% kontribusi buat disedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Oke, yang keenam adalah prinsip dalam asuransi syariah adalah ar-ridho. Ya, ar-ridho artinya ya rela, suka sama suka. Ya, ridho sudah kita ridho. Maksudnya apa sih dalam asuransi syariah? Jadi begini, ya akadnya ya ketika kita ikut apa namanya asuransi, mengambil produk asuransi, itu kan kita menandatangani sebuah akad, ya. Akad dalam asuransi kita ada dalam training di kelas hari Sabtu di BB4 gitu ya. Di sana dijelaskan tentang akad tabarruk di dalamnya dan akad wakalah bil ujrah gitu ya. Jadi ketika kita menyetujui ingin ikut produk asuransi, kita sudah menyatakan diri ridho untuk apa? Untuk membantu sesama anggota ya, sesama peserta yang lain. Kita ridho dana kita dikelola oleh Allianz dan Allianz mendapatkan ujroh dari mengelola dana kita dengan akad wakalah bil ujroh. Nah, ada yang keridhoan dalam akad yang telah kita sepakati, yang kita tanda tangani, ya, itu menjadi prinsip utamanya. Kenapa? Asuransi syariah punya akad sendiri yang tidak dimiliki oleh asuransi konvensional. Inilah yang membedakan antara asuransi syariah dengan asuransi konvensional. Ya, landasan dalilnya adalah ya ayyuhallazina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradin minkum. Wahai orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan batilan. Inilah pemahaman umum yang kadang-kala begini. Orang menganggap ketika kita ikut asuransi konvensional, asuransi secara umum mereka mengatakan Anda memakan harta orang lain dengan cara yang tidak benar. Ya, kita setuju, kita sepakat. Ya, kalau itu adalah asuransi konvensional. Bagaimana memakan harta orang lain ya dengan cara yang tidak benar, dengan cara yang batil? Ya tadi karena kita ya ketika ikut program asuransi yang tidak sesuai syariah, ya di situ kan tidak ada akad syariah, tidak ada. Ya, adalah akadnya adalah membeli. Ya, membeli polis, tukar menukar, ya. Yang dalam tukar menukar inilah terjadinya hal-hal yang diharamkan, adanya apa namanya riba, ya. Adanya horor dalamnya, ya, adanya maisir, adanya judi. Nah, itu yang membuat premi yang dibayarkan ya merugikan pihak lain sehingga
masuk dalam kategori memakan harta orang lain ya dengan cara yang batil, dengan cara yang tidak benar. Ya, jadi ini penting kita pahami bahwa asuransi syariah itu dibangun pondasinya atas dasar ar-ridho dengan akad yang jelas gitu ya. Jadi hilang unsur memakan harta orang lain karena semuanya sudah menyatakan ridho. Dia rela membayar sejumlah dana tabaruk dan ta'awun untuk membantu anggota yang lain. Gitu teman-teman ya. Nah, saya rasa ini penting teman-teman kita pahami bahwa inilah konsep yang luar biasa dalam asuransi syariah. Oke. Jadi Islam melarang mengambil hak orang lain dengan cara batil berupa paksaan dan perampasan. Dalilnya la yahillu malum ri'in muslimin illa bi thaibi nafsin minhu. Tidak halal harta seorang muslim kecuali dia memberikan dengan kerelaan. Teman-teman, nasabah kita yang bayar premi itu jangan sampai nggak rela loh. Ya, aduh saya nggak ikhlas katanya. Bayar premi sekian tahun, ya, bayar iuran asuransi sekian tahun, tetapi saya tidak dapat manfaatnya, bahkan saya rugi. Ini bahaya. Ya, maka teman-teman di sini hati-hati memasarkan asuransi ya dengan cara investasi, Pak, Bu. Ayo ya, ikut asuransi. Nanti uang Bapak Ibu sekian, di setahun sekian dapat sekian. Hati-hati. Nggak boleh. Gitu ya. Asuransi bukan investasi. Asuransi bukan investasi. Asuransi syariah adalah konsep ta'awun. Semua orang menyadari, menyatakan diri, ikhlas, ridho, rela, bantu orang lain. Bayar premi itu, ya, itu adalah kontribusi dia, sedekah dia, hibah dia, ta'awun dia kepada sesama anggota. Itu ya. Sehingga hilanglah perasaan-perasaan kekecewaan lah dari nasabah. Maka penting ini menjadi misi kita, memahamkan asuransi syariah dengan cara yang benar. Ya, misi kita, ya, misi kita sebagai konektor kebaikan, mari ya kita menjadi seorang konektor kebaikan yang benar dalam memasarkan, mensyiarkan, mengajak umat memiliki proteksi asuransi syariah. Gitu ya. Keridhaan dalam asuransi syariah merupakan syarat sahnya akad antara perusahaan dan peserta melalui maka dalam praktek asuransi syariah pemberian penjelasan yang sejelas-jelasnya kepada nasabah wajib dilakukan. Ya, dengan nasabah mengetahui dengan jelas manfaat asuransi yang diambil dan kewajiban nasabah dengan peserta yang mengikuti program ini, saling tujuannya tolong menolong. Ya, ada iuran yang wajib dia bayarkan. Nah ini, ya, ada iuran yang wajib dia bayarkan. Ya, wajib dia bayarkan untuk apa? Ya, untuk tadi sebagai dana tabaruk, dana ta'awun, dan wakalah bil ujrah. Ya, maka dengan pemahaman dan pengetahuan yang benar akan timbullah keridoan. Kenapa sih nasabah nggak ridho? Dia nggak tahu, nggak dapat informasi yang benar, nggak dapat informasi yang utuh, gitu ya. Dia tahunya informasinya ini adalah investasi, gitu, sehingga dia nggak ridho ketika nanti uangnya ya sekian tahun cuma terima sekian juta, gitu ya. Ya, ini penting teman-teman ya. Maka dalam prakteknya juga hendaklah nasabah benar-benar telah membaca ilustrasi dan syarat-syarat umum polis, hal yang dikecualikan ya, yang ditandatangani sendiri dalam mengisi aplikasi serta tanda tangan asli, gitu ya. Oke. Yang ketujuh adalah al-ukhuwah, persaudaraan. Jadi asuransi syariah ini dibangun atas prinsip yang keren gitu ya. Apa prinsipnya? Persaudaraan. Ya. Jadi prinsip persaudaraan ini diaplikasikan dalam asuransi syariah loh, ya. Jadi adanya persaudaraan di sini ya bisa diikuti oleh seluruh ras dan agama. Ya, dalam bermuamalah hubungan sosial itu ya, dalam bermuamalah ingat dalam bermuamalah ya, tidak ada syarat harus satu agama ya. Dalam bermuamalah diperbolehkan ya, tidak ada ketentuan ya dia harus sesama satu agama, enggak. Ya, ini penting. Jadi dalam bermuamalah itu hubungan sosial kemasyarakatan ya yang bersentuh dengan pihak lain ya, ini penting ada di dalamnya al-ukhuwah, persaudaraan. Untuk apa? Untuk menumbuhkan rasa peduli sesama. Kita nggak kenal tuh orang di Aceh, ya. Ada Pak Zatius di Padang, gitu ya. Kita bantu nasabah-nasabah di sana. Kita di Jakarta, kita di Depok, kita di Bogor. Nasabah ada sakit di Makassar, nasabah ada sakit di Papua. Kita bantu. Nah inilah ukhuwah, ya, dalam asuransi syariah. Dan nilai-nilai ini ya bisa dipraktekkan dalam asuransi syariah. Kenapa? Ya kalau kita cuma ikut program satu RT satu RW, ya itu kan berarti ukhuwahnya sedikit kecil lingkupnya. Tetapi dengan ikut program asuransi, ya khususnya di Allianz Syariah ini, gitu ya, nasabahnya dari seluruh tanah air, gitu ya. Dan inilah nilai-nilai ukhuwah persaudaraan yang kita bangun, ya kebersamaan di dalamnya. Ya, la tabaghadu wa la tahasadu wa la tadabaru wa kunu ikhwanallahi ibadallahi ikhwana.
Janganlah kalian saling membenci, saling mendengki, saling membelakangi, dan jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Ya, itu landasannya. Yang keempat adalah al-maslahah. Ya, sedikit lagi. Al-maslahah, kemaslahatan. Jadi prinsip yang melandasi asuransi syariah, ya, sudah sangat sejalan dengan konsep dan tujuan dari asuransi. Jadi prinsip muamalah secara umum, ya, ini sejalan yang kita pakai dalam asuransi syariah. Yaitu apa? Kemaslahatan, menjamin kemaslahatan, ya, ketenangan hidup, ya. Nah, nanti kita akan bahas tentang maslahah ini khusus, ya. Ada materi khusus tentang maqasid, ya, maqasid syariah, ya, tujuan asuransi syariah, tujuan syariah dalam 5 hal, ya. Nanti ada tentang memelihara jiwa, ya. Kemudian hifzuddin, ya, memelihara agama, ya, hifzun nafsi, memelihara jiwa, hifzul akal, memelihara akal, ya, hifzun nasal, memelihara keturunan, dan hifzul mal, menjaga harta. Ini ada materi khusus, ya, yang akan kita bahas di pertemuan berikutnya, bagaimana asuransi syariah, ya, sesuai dengan maqasid syariah, ya. Insya Allah kita akan bahas dalam satu tema khusus. Nah, maslahat adalah salah satu kondisi, salah satu solusi yang diberikan oleh Allah ketika penerapan bisnis bersyariat tidak dapat dilakukan secara utuh, ideal, dan tekstual. Saya ulangi lagi. Maslahat adalah salah satu solusi yang diberikan oleh Allah ketika penerapan bisnis berbasis syariah tidak dapat dilakukan secara utuh, ideal, dan tekstual. Nah, jadi balik kepada maslahat. Jadi yuridullah bikumul usra wala yuridu bikumul usra. Allah menginginkan kemudahan, ya, dan tidak menginginkan kesukaran bagi kalian. Di mana terdapat maslahat, di situ adalah syariat Allah, gitu ya. Ini kata Ibnul Qayyim. Jadi ada apa kemaslahatan dari asuransi syariah ini? Ya, jangan sampai kita hilang apa namanya, karena kita anti asuransi, nggak mau asuransi, kita hilang maslahat yang besar ini, nggak bisa kita dapatkan. Maslahat apa? Contoh, ya, nanti kita akan ulangi lagi dalam materi tentang maqasid syariah, ya, tentang 5 hal maqasid dalam syariah ini, ya. Contoh dalam agama deh, dalam penerapan agama, contoh, ya, haji umroh, ya, wajib punya asuransi. Di situ ada kemaslahatan, ya. Kenapa? Ketika orang yang haji dan umroh tenang di sana, dia kalau sakit itu ada asuransi yang cover, udah, anak istrinya, keluarganya di rumah tenang, nggak usah mikirin, dijamin di sana. Itu kalau sakit masuk rumah sakit, ya, selama beribadah, nggak usah pikirin, biaya sudah di cover di sana karena ada maslahat dari asuransi yang sudah siapin di sana. Itu maksud saya. Nah, ada kemaslahatan inilah, ya, yang jangan sampai kita kehilangan apa namanya maslahat dari sebuah program asuransi syariah karena ketidaktahuan kita, ya, egois kita, nggak mau mendalaminya, nggak mau mengerti, ya, tentang maslahat, sehingga menganggap ini tidak sesuai syariat. Ya, padahal ini sudah sesuai syariat. Kemaslahatan itu, di mana ada kemaslahatan, disitulah ada syariat Allah. Ya, dalam asuransi syariah banyak sekali maslahatnya, manfaatnya luar biasa, gitu ya. Oke, yang ke-9 adalah asyumul, ya, universal, ya. Syumul, universal, artinya menyeluruh, ya. Menyeluruh bagi apa? Bagi seluruh umat, suku, dan bangsa, status sosial, aspek kehidupan manusia, ya. Dalam kaitannya dengan asuransi prinsip syumulia ini, ya, diartikan begini, ya, dalam penerapan proses syariah dalam asuransi tidak dapat dilakukan hanya parsial saja, ya, namun secara keseluruhan harus memenuhi kepatuhan terhadap syariah, baik akad, operasional, alokasi investasi, pembayaran klaim, ya, termasuk dalamnya yaitu memasarkannya dengan cara-cara yang sesuai dengan syariah, gitu. Jadi syumul, ya, jadi benar-benar menyeluruh kita terapkan, ya, asuransi syariah ini penerapannya dengan benar-benar secara apa namanya kafah lah bahasanya, gitu ya. Karena prinsipnya adalah universal, maka produk asuransi syariah juga cocok dan memberikan kemanfaatan juga yang luas bagi apapun agamanya, suku, bangsa, dan agama apapun boleh. Ya, asuransi syariah tidak harus dimiliki oleh muslim saja, tetapi non-muslim boleh ambil produk asuransi syariah. Yang ke-10 adalah at-tawazun. Tawazun itu artinya seimbang, ya, keseimbangan. Jadi prinsip muamalah, khususnya asuransi syariah, haruslah mampu menyeimbangkan, ya, kehidupan individu dan sosial, sehingga terciptanya kondisi yang harmonis, stabil, sehat, aman, dan nyaman. Maksudnya apa? Tawazun dalam praktek asuransi syariah ini adalah, ya, menjaga keseimbangan antara dunia, ya, duniawi dan kebutuhan akhirat. Berupa apa? Ketika kita ikut asuransi syariah, disitulah kita, ya, bukan cuma mikir bagaimana kita tenang kalau sakit, ya, tetapi di situ ada amal soleh kita, ada kontribusi kita buat sesama, ada kebaikan kita, ya. Ini maksudnya seimbang, gitu ya. Jadi kita
menjaga harta kita. Ya, kalau kena musibah, harta kita nggak kejual, rumah kita nggak kejual, mobil kita nggak kejual, gitu ya. Jadi dari sisi ibadah kita juga tenang. Nah, ini yang dimaksud dengan tawazun, ya, seimbang. Ya, kita seimbang juga nggak mikirin dunia banget juga, ya, tapi di akhirat juga tetap kita dapat porsinya dari ketika kita ikut asuransi syariah ini. Jadi kalau terjadi musibah, ya semua terjadi dengan kehendak Allah, dengan izin Allah, kita karena sudah menyiapkannya, ibadah kita tenang, harta kita terjaga, ya. Kemudian kita menjalani hari-hari kita dengan harmonis, dengan nyaman, dengan tenang. Nah, ini yang dimaksud dengan tawazun, ya. Konsep inilah yang melandasi dari asuransi syariah. Nah, tawazun bagi perusahaan asuransi apa? Ya, di sini perlu juga kita tahu bahwa antar pemegang saham ya tidak juga terlalu mengejar keuntungan duniawi gitu ya, dan tetap dapat mendapatkan porsi yang bersifat kemanfaatan dan kemaslahatan membantu peserta dalam mengelola dananya. Termasuk di dalamnya ada dana-dana sosial ya. Dari keuntungan asuransi juga kita tahu ada bencana, ada apa-apa itu ada dana yang sudah disiapkan untuk kebutuhan membantu segala macam musibah ya, dan itu selalu ada biasanya. Ya, ada nilai-nilai kebaikan di sana. Nah, bagi agent apa? Yaitu diperlukan juga ya seimbang tawazun ya antara target yang mau diraih, bonus yang mau diraih, komisi yang mau diraih ya, dan apa yang kita lakukan ini. Makanya di grup kita teman-teman ya, di grup kita selalu saya ingatkan ya, kita bukan cuma mengejar dunia di sini ya. Kita tidak mengejar ya hanya ya pengen bagaimana kita punya income ratusan juta, punya rumah mewah, punya kendaraan, tidak dilarang ya, asalkan kewajiban kita kepada duafa, kepada anak yatim, ya kepada impian besar kita, ya itu sejalan. Jadi tawazun. Nah, maka di sini penting, ya. Kita juga nggak muluk-muluk malam-malam salat malam terus, qiyamul lail terus, gitu ya, fajar booster terus yang sudah kita lakukan. Tapi pagi kita nggak aktivitas, itu nggak tawazun, ya gitu ya. Tawazun artinya kita malam-malam sholat malam, tahajud, kita doa bareng, kita fajar booster bareng, ya, kita pagi kita duha dan seterusnya. Itu kan aktivitas kita dari sisi penguatan jiwa kita, ya. Nah, tapi kita juga tawazun dong, harus prospek, ya, bantu nasabah, ketemu orang, rekrut. Nah, ini tawazun namanya. Tawazun itu seimbang. Nggak benar juga kalau teman-teman sholat aja, doa aja, tapi nggak aktivitas. Nggak tawazun itu namanya. Gitu ya. Yang kedua, teman-teman prospek, mulu kerja, mulu nggak ibadah, nggak doa, ya, nggak sholat, nggak membaca Al-Quran, zikir, nggak dilakukan. Maka itu nggak tawazun. Nah, inilah penting, teman-teman ya. Jadi, tawazun di sini juga ya dalam mengejar target dan dalam berbagi, bersedekah, ya, berinfak. Maka ayo kita ajak teman-teman semua hari Kamis, ya, tawazun, kita tawazun. Kita ke anak yatim, kita doa bareng di sana, kita sedekah, ya. Kita bareng-bareng berangkat, ya, kita sedekahkan apa yang kita dapatkan dari komisi kita, ya, berapapun itu, ya. Kita bantu anak-anak yatim, kita infak buat mereka, kita sedekah buat mereka, kita buat mereka tersenyum, ya. Kemudian kita berdoa bareng, ya. Inilah yang disebut dengan tawazun dalam menjalankan bisnis asuransi syariah, ya. Itu teman-teman, ya. Ini menjadi landasan penting semangat kita bersama, ya. Ayo kita komitmen, kita konsisten, kita melakukan profesi ini dengan semangat, ya, dengan kesungguhan, ya, karena kita tahu nih prinsipnya, ya, ada 10 prinsip yang mendasari dalam asuransi syariah ini, ya, yang menjadi nilai-nilai yang mari kita perjuangkan, mari kita semangat mengedukasi nasabah, membangun tim, membangun bisnis kita, ya, menjadi catatan timbangan pahala kebaikan buat kita di mata Allah Subhanahu wa taala. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baik, terima kasih Pak Jul.